Saya akan serahkan kepada Samuel Panjaitan yang akan memimpin puji-pujian. Jadi ini juga belum tahu sampai kapan kita ibadah online. Begitu pemerintah udah buka level PPKM, kita akan onsite lagi gitu ya. Pokoknya nikmati aja ya. Kita harus ke gereja kah atau kita mesti virtual kah, kita nikmati karena Tuhan ada di situ. Saya serahkan kepada Samuel Panjaitan. Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu, rekan-rekan Sekinah. Kita bersyukur ya, malam hari ini Tuhan kita baik. Kita bisa berkumpul untuk beribadah, walaupun lewat Zoom ya. Saya percaya ketika kita rindu untuk dilawat oleh Tuhan, maka Tuhan akan melihat kerinduan hati kita. Kita bersyukur buat hari ini. Tuhan sudah tolong dalam setiap aktivitas kita, dalam setiap pekerjaan kita. Kita semua bisa hadir untuk memuji Tuhan. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan, ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu, Yesus. Sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu. Mari naikkan pujian kita dari awal. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu segala puji syukur bagimu. Haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama
namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Dengan kasih Kristus, Tante Nila berdoa untuk membuka ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kalau pada malam ini ibadah yang kami adakan secara online, tapi kami percaya Engkau ada bersama dengan kami di rumah kami masing-masing. Karena malam ini kami bersatu hati, kami ingin menaikkan pujian syukur kami kepadamu, baik atau tidak baik keadaan kami, sakit atau sehat keadaan kami ingin selalu memuji dan memuliakan Tuhan, dan kami mau selalu berada di dekatmu. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah menolong kami melewati hari-hari yang kami jalani. Tuhan, kami bersyukur kalau sampai hari ini kami kuat, kalau sampai hari ini kami bisa melewati semua masalah yang datang silih berganti, itu karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati ibadah pada malam ini, berkati Samuel Panjaitan yang akan memimpin kami di dalam pujian dan penyembahan. Berkati hamba-Mu nanti yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati semua yang sudah bergabung di sini, yang jauh, yang dekat Tuhan. Kami tahu Allah sudah persatukan kami di dalam kasih-Mu yang kudus itu Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan jaringan internet yang kami gunakan di rumah kami masing-masing, semua Tuhan berkati. Tidak ada gangguan, sehingga ada gangguan pun kami tidak boleh menyerah. Kami harus mempertahankan semua waktu yang ada ini untuk kami betul-betul bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, Bapak Ibu, Pelgab Shekinah. Mari dengan hati yang bersuka cita kita meninggikan, membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terhilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, muliakan namanya, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terhilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya Bapak Ibu. Pujian kita berkata Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, Tuhan yang menolong hidup kita. Ya, mungkin akan dengan sangat mudah kita mengucapkan itu kalau kita sedang diberkati oleh Tuhan, teman-teman. Tapi pertanyaannya, kalau kita sedang kondisi sakit atau banyak pergumulan atau doa-doa yang belum terjawab, apakah kita masih bisa katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku? Bagaimana teman-teman Shekinah? Apakah ketika kondisi kita lagi di bawah, kita bisa Tuhan yang menolong hidupku? Haleluya, saya percaya Pelgab Shekinah kita semua
anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan bisa berkata, Tuhan menolong apapun kondisi kita. Amin. Haleluya. Naikkan pujian kita di awal. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terhilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Katakan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar, Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar, besar. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar, Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar, besar. Haleluya. Kita yakin dan percaya Tuhan kita besar. Amin. Bapak Ibu, Pelagap Shekinah, Dia akan selalu menolong kita, menyertai kita dalam kondisi sehat, sakit, dalam berbagai penderitaan atau masalah. Percayalah, Tuhan akan tolong kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa ketika firman Tuhan disampaikan, ada kuasa Tuhan mengalir dalam hidup kita, memulihkan, menguatkan, meneguhkan hidup kita. Karena kemurahan Tuhan lebih dari hidup yang menaungi hidup kita. Amin. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu
kita naikkan puji kita sekali lagi. Nanti dengan kasih Kristus, Ko Iwan masuk dalam doa firman Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Katakan kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bapak Surgawi, Bapak, kami sangat bersyukur, berterima kasih ya Tuhan, pada kesempatan malam hari ini kami anak-anak-Mu boleh berkumpul bersatu hati Tuhan untuk dapat mengucap syukur, beribadah Tuhan kepadamu ya Bapa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan kalau pada situasi pandemi ini kami semua boleh ada tanpa kurang suatu apapun ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terimalah puji-pujian kami ya Tuhan. Semuanya boleh menyenangkan hati-Mu, bagai dupa yang berbau harum Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Hai Bapak Samuel Penjahitan Tuhan, agar lebih hari lebih heran lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Seberapa kami yang hadir ya Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang sudah memberkati setiap kami semua ya Tuhan. Berikan kami kekuatan Tuhan, firman-Mu datang Tuhan, berikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Syukur, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ya Tuhan. Haleluya. Amin. Kami kembalikan kepada Tante Nila. Ya, makasih Samuel. Puji Tuhan. Kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Ketika kita satukan hati, kita tidak berdoa begini, Tuhan, kami undang Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Tapi kitanya nggak bersatu hati, Roh Kudusnya nggak hadir. Tapi kita nggak usah bilang undang Tuhan Yesus hadir ketika kita semua di sini sehati, memuji Tuhan, sehati beribadah online sungguh-sungguh, maka dia sudah hadir. Dia ada di rumah kita masing-masing. Amin. Jadi mari walaupun online lakukan sungguh-sungguh ya. Saya senang nih di sini ada Alyong nih ya, Fenining ini Alyong nih dari jauh dari Bekasi. Ada Ana yang dari jauh juga. Ada Novi yang dekat juga ya. Ada Pak Sedianto juga ya. Nah, kita bisa ada di sini. Saya lupa mau undang Trisna, dia dari Amerika, dia selalu bilang, Tante kalau ada online lagi tolong kabari saya. Tapi saya lupa. Tadi ketika saya doa saya baru ingat, aduh iya saya lupa undang Trisna. Tapi tidak apa-apa, lain kesempatan kita bisa undang dia. Puji Tuhan, inilah waktu yang masih ada buat kita. Ya, inilah waktu yang masih bisa kita pergunakan. Ketika kita sudah mulai terlena, udah mulai enak nih, sepertinya pandemi akan berakhir, sepertinya Omikron nggak jadi datang, gitu kan kita berharapnya semua begitu ya. Ketika memasuki bulan Januari kayaknya semua masih aman-aman. Ternyata Omikronnya datang juga, walaupun kita nggak undang dia. Ya, walaupun kita nggak mau jadi sahabat dia, dia tetap datang. Dia berusaha mau jadi sahabat kita.
Dan kita nggak bisa tolak lagi kedatangan dia ya. Kita cuma bisa berdoa kepada Tuhan supaya seandainya dia menyerang tubuh kita, si Omikron ini, Tuhan bisa sembuhkan ya. Puji Tuhan, malam ini ada beberapa di antara kita juga sedang isoman ya, sedang isoman karena virus corona Omikron ini. Ya, Tante juga berdoa terus, nggak putus-putusnya, bahwa apapun yang terjadi, kita ada di dalam agendanya Allah. Amin. Hari ini saya mau berbicara tentang agenda Allah. Jadi hidup kita ini ada di dalam agendanya Allah. Ya, ada di dalam skenarionya Allah yang besar itu. Kita ada di situ. Nah, ketika kita tahu bahwa hidup kita ada di dalam agenda Allah, maka kita harus setia. Bukan hari ini saja, bukan besok, tapi kita harus setia sampai akhir kehidupan kita. Maka ada banyak firman-firman Tuhan yang menguatkan kita. Seperti tema kita tahun yang lalu, Roma 12 ayat 12 ya, Roma 12 ayat 11 apa 11 itu. Jangan kendor gitu ya. Biarlah rohmu menyala-nyala. Ada banyak ayat yang bilang juga jangan menyerah gitu ya. Terus ada ayat juga yang bilang jangan menyerah, jangan tawar hati. Karena pada waktu kita menyerah, pada waktu kita tawar hati, maka kekuatan kita itu juga menjadi kecil gitu ya. Nah, maka itu di dalam suasana seperti ini ada juga banyak orang yang bersaksi gini, aku udah putus asa lah, aku udah nggak tahu lah, usahaku udah hancur-hancuran. Ada orang yang bilang begitu. Nah, kadang-kadang perkataan kita itu menjadi klise ketika kita bilang, iya lu sabar ya, lu sabar gini. Padahal dia berkata, iya ngalamin kan gue, lu nggak tahu susahnya bagaimana ini mau mengatasi utang piutang dagang ini bagaimana gitu kan. Nah, itu bukan hanya satu orang yang seperti gitu ya. Ada beberapa orang. Malah kalau kita pedagang kecil nggak terlalu terasa efeknya. Ya, tapi kalau orang pengusaha besar tiba-tiba bisnisnya macet, buat mereka itu sangat berasa sekali. Nah, di dalam keadaan yang seperti begitu, apa yang harus kita lakukan? Dulu kalau kita sakit, kita bawa ke gereja. Kita bawa ke pendeta kita. Tolong doain om, tante supaya sembuh. Sekarang apa? Sakit jangan ke gereja. Ya, jadi sekarang ini kalau yang ke gereja itu yang sehat, harus tahu diri, harus menyadari sendiri, jangan ke gereja. Nah, kalau orang yang kagak ada iman, yang saya tuh mikirin terus nih, waktu mau bawa firman Tuhan tentang agenda Allah ini, saya mikir, setiap hari lagi jalan, lagi nyetir, saya mikir. Kenapa Tuhan berkata ketika dia datang, adakah kujumpai iman di muka bumi ini? Terus saya hubungkan dengan keadaan sekarang. Betul Tuhan, kalau kita nggak hidup dekat sama Tuhan, ketika Tuhan datang mungkin iman kita tuh udah tipis sekali. Atau mungkin juga imannya udah nggak ada, imannya udah hilang. Jadi segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita atau di dalam keadaan seluruh dunia atau di dalam keadaan khususnya di Indonesia, di tempat di mana kita berdomisili ini, kita ada di dalam agendanya Allah. Amin. Ya, firman Tuhan tentang agenda Allah itu bagus ya. Banyak ininya. Urutannya tuh saya bacain secara garis besar karena malam ini kan waktunya terbatas, secara garis besar aja. Nih ya. Agenda global Allah itu gitu ya. Jadi manusia akan diciptakan oleh Tuhan dengan keadaan yang begitu mulia, tanpa dosa, hidup bersahabat dengan Allah di Taman Eden, bisa tatap muka. Itu keadaan manusia yang pertama. Sebelum manusia jatuh dalam dosa. Nah, setelah itu ketika Allah kasih kebebasan di Taman Eden, semua boleh kau makan, buah-buahan tanaman yang ada di sini, tapi hanya satu jangan kau makan, yaitu buah pengetahuan baik dan jahat. Cuma satu yang dilarang sama Tuhan, bukan banyak loh, cuma satu.
Tapi manusia walaupun cuma satu pun dia tidak bisa taat, tergoda gitu. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, lalu Allah di dalam Kejadian 3 ayat 15 Allah berjanji. Ya. Jadi ketika Allah berjanji, Kejadian 3 ayat 15 itu merupakan nubuat yang pertama untuk penyelamatan manusia, itulah agenda Allah. Agenda besar Allah, agenda penyelamatan kita. Itu di dalam Kejadian 3 ayat 15. Nah, sejak dari situ mulailah agenda Allah itu dikerjakan. Nah, di dalam saya ceritakan garis besarnya, kenapa nanti kamu tahu, kamu mengerti. Oh iya, kenapa ini ada banyak hal yang saya harus alami berturut-turut. Kenapa saya harus melalui jenjang ini dulu saya nggak ngerti, sekarang saya ngerti. Nah, ketika kamu tahu ternyata itu adalah agenda Allah, kita tidak mau mundur sedikit pun. Jadi ketika kita nyanyi lagu pokoknya aku tak mau mundur setapak jua pun, kita akan menyanyikannya dengan sungguh-sungguh sebagai sebuah pernyataan hati. Benar Tuhan, aku tak mau mundur setapak pun karena aku tahu aku ada di dalam agendanya Allah. Ya, lalu setelah janjinya dinyatakan di dalam Kejadian 3:15 itu, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Inilah nubuat yang pertama. Inilah agenda Allah. Setelah manusia jatuh dalam dosa, agenda Allah mulai dikerjakan. Ya. Nah, itu setelah ini ayat penggenapan ayat ini bukan sehari 2 hari loh, ratusan tahun sampai Yesus lahir ke dalam dunia baru agenda itu dinyatakan. Jadi tapi Allah udah menyusun dulu agenda-agendanya itu melalui janji-janji dari Habel, ya. Terus ada waktu Habel, keturunan perempuan yang dijanjikan dalam ayat Kejadian 3 ayat 15 itu belum datang. Lalu yang kedua keturunan Adam dipelihara. Jadi Habel, keturunan Adam, keturunan Nuh itu semua dipelihara Allah karena itulah keturunan dari perempuan yang dinyatakan dalam Kejadian 3 ayat 15. Tetapi keturunan perempuan itu belum datang. Keturunan perempuan itu nantinya adalah Yesus Kristus yang lahir dari perawan Maria, ya. Lalu dari tadi sampai di mana? Nuh, ya. Jadi Habel, Adam, Nuh, keturunan Nuh, terus sampai kepada Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda, itu semua keturunan dipelihara Allah. Itu agenda Allah sedang dikerjakan. Maka kita perlu belajar tentang keluarga Nuh, keluarga Abraham, keluarga Ishak, keluarga Yakub. Kenapa? Kadang-kadang kita berpikir itu perjanjian lama, aku nggak mau belajar. Pusing. Teman saya mah ibu-ibu banyak yang bilang, aduh pusing kan setiap hari itu saya ada grup baca firman Allah setiap hari satu pasal. Ini udah putaran yang keempat. Sekarang baru di dalam kitab Mazmur. Udah putaran keempat tuh dari Kejadian sampai Wahyu. Satu hari cuma satu pasal gitu ya. Tapi setiap hari saya akan ambil satu ayat yang menjadi rema untuk saya share di grup baca Alkitab itu. Jadi kamu kalau tergerak boleh ikutin. Ya, jadi kenapa kita harus belajar tentang Abraham, tentang Nuh, tentang Habel, Sem, keluarga Nuh? Kenapa? Karena itu agenda Allah sedang dikerjakan. Kita mesti tahu, oh ini caranya Allah tuh seperti itu, gitu. Terus sampai kepada Daud, kepada Salomo, tetap keturunan perempuan itu belum datang. Ini masih perjanjian lama ya. Terus di dalam janji-janji itu dikerjakannya melalui semuanya itu pemeliharaan keturunan Daud. Kan salah satu sila Yesus Kristus itu kan ada nama Daud gitu ya. Jadi keturunan perempuan itu tetap belum datang sampai kepada raja-raja ya, Raja Yotam, Ahaz, Manase, Amon, Yosia, Yoahas, Yoyakim gitu ya.
Zedekia, dan banyak nama 40 hakim-hakim. Itu semua ada di dalam agenda Allah. Itu semua kita harus tahu, kita harus pelajari. Bagaimana nanti ada fase-fase yang jahat, yang baik, ada fase-fase di mana kita ada di atas gunung, di mana ada fase kita di lembah, di bawah. Tetapi kalau kita tahu itu agenda Allah, kita tidak akan menyerah, ya. Kita terus akan lewati itu. Saya juga mengalami banyak masalah. Saya nggak pernah bertanya Tuhan, kenapa saya harus alami ini Tuhan, ya. Ada banyak kesedihan yang saya tidak bisa ceritakan, tetapi saya selalu berdoa, Tuhan kuatkan saya, sebab saya setia kepadamu. Saya tahu Tuhan tidak akan lepaskan tangannya dari hidup saya. Amin. Jadi apapun nih malam ini yang kamu alami, ya, kamu mesti yakin Tuhan tidak pernah lepaskan tanganmu. Ya, maka itu lagu kesukaan saya apa? Dia tak pernah lepaskan tanganku, gitu ya. Dia tak pernah lepaskan tanganku. Asal aku setia, asal aku percaya kepada Tuhan, Dia tidak lepaskan tanganku, Dia pasti pegang. Sekalipun aku hampir jatuh ke dalam jurang, Tuhan pasti pegang, gitu ya. Apalagi setelah kita mengerti tentang agenda Allah. Hidup kita ada di dalam agenda Allah. Agenda Allah bukan agenda kita. Agenda kita mah kita kepengennya, wah hidup senang, kagak ada masalah, semua berjalan sesuai dengan rencana kita. Itu agenda kita. Tapi agenda kita bukan agenda Allah. Yesaya 50 berapa tuh? Yesaya 55 ayat 8. Yang di dalam Yesaya dikatakan rancangan Tuhan itu bukan rancangan kita. Coba ditampilin ayatnya Yosef. Atau Oiva tolong baca. Yesaya 55 ayat 8. Ada di screen. Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Ya, Tuhan bilang rancanganku bukan rancanganmu, agendaku bukan agendamu. Ya, kita boleh katakan begitu. Agenda Allah itu bukan agenda kita. Maka kita mesti percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Iman yang beri menang itu betul-betul iman yang harus kita pertahankan sampai akhir hidup kita. Jangan sampai kita keluar dari agenda Allah, kita rugi besar. Ruginya mungkin sekarang kamu bilang, enggak, aku untung. Baru aja tadi nih ya, sore nih. Sampai saya lagi mematangkan firman Allah ini. Seorang teman saya cerita, waduh, saya sampai pusing kepala saya. Cerita temannya yang kaya, sampai dia bilang kekayaanku itu kenapa nggak bisa menyembuhkan sakitnya istriku? Padahal udah dibawa berobat kemana-mana. Saya bilang sama teman saya, ih kamu itu ada kesempatan yang begitu baik, kenapa nggak masuk? Beritakan firman Allah. Uangmu tidak bisa menyelamatkanmu, jadi kamu harus kembali percaya kepada penciptamu, yaitu Tuhan. Dia seorang Katolik. Bukan agamanya loh yang salah, cuma dia tidak punya iman. Dia bergantung kepada uangnya. Begitu banyak orang kaya bergantung kepada uangnya. Sampai teman saya bilang itu uangnya nilai triliunan. Tapi kalau dia nggak ada iman, nggak bahagia hidupnya, buat apa? Sampai katanya mukanya lebih tua dari usianya. Gitu. Kalau kita nih lebih muda dari usianya, kenapa? Ada sinar kemuliaan Tuhan. Amin. Yang setuju katakan amin. Tangannya jempolnya gini yang setuju. Ya, kita lebih muda dari usia kita karena ada sinar kemuliaan Allah. Harus yakin itu. Makanya jangan cemberut-cemberut. Kamu kalau ketemu saya cemberut-cemberut, saya akan tepuk pundaknya. Kenapa Yeni cemberut hari ini? Tapi Yeni nggak pernah cemberut. Dari jauh dia udah tersenyum begitu ketemu saya ya. Maka ada kesusahan bukan nggak ada. Nah, ketika bangsa Israel, Musa diutus untuk bawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, itu janjinya Tuhan bilang, mereka bangsa Israel itu akan kuberikan tanah Kanaan yang penuh susu dan madu.
Tapi di dalam perjalanan menuju Kanaan itu ternyata tidak seperti susu dan madu enaknya. Maka dikatakan dalam perjalanan itu banyak yang gagal, banyak yang mati. Jadi generasi awal semua mati, tinggal Kaleb dan Yosua. Kan ironis ya. Jangan sampai cerita-cerita itu ada. Kenapa? Supaya kita jangan sampai seperti itu. Jangan sampai kita kendor iman kita itu di tengah jalan. Sampai bangsa Kanaan itu, nanti sebentar ya, kita lihat catatan saya sebentar. Kanaan, negeri yang dijanjikan Tuhan bagi Israel itu adalah tanah yang penuh susu dan madu. Itu ada di dalam Keluaran 3 ayat 8. Maksud Tuhan ya itu supaya umatnya menikmati kesenangan, susu dan madu. Tapi di dalam perjalanan menuju tanah perjanjian itu banyak yang KO. Nah, kenapa saya udah berminggu-minggu sebetulnya saya tergerak ini, tetapi waktu kita masih ibadah onsite itu saya rasanya belum matang gitu ya. Jadi malam ini saya bilang Tuhan saya mau bawa lagi firman ini yang Tuhan udah taruh berminggu-minggu itu. Jadi kalau kita tahu seperti tadi gambar cover yang pertama Yosef tampilkan, kita berjalan di atas kebenaran firman Allah. Coba ditampilkan lagi, Steph. Kita berjalan di atas kebenaran firman Allah, yaitu firman Alkitab itu menuju kepada salib Kristus. Ini fokus kita satu, salib Kristus. Yang sudah memberikan kita kemenangan, kebebasan, penebusan, dan janji kehidupan yang kekal. Itulah salib. Itulah tujuan kita. Kita jangan kemana-mana, itu tujuan kita. Ini gambar bukan Alkitab diinjak-injak. Tetapi kita berjalan di atas kebenaran firman Allah. Itulah agendanya Allah. Jangan keluar dari agenda Allah. Kalau enggak kita akan rugi. Saya lagi belajar eskatologi di sekolah Alkitab ini. Wah, itu banyak perdebatan. Karena kan ada dari berbagai gereja, mereka punya tafsiran yang berbeda-beda gitu ya. Jadi jangan sampai apa yang dilihat oleh Yohanes tentang sorga yang mulia itu kita tidak sampai ke sana. Jangan sampai itu terjadi. Mau ditunggu sini kalau mau. Duduk Ya. sini centang. Jadi agenda Allah itu terus nanti akan berkelanjutan sampai Tuhan Yesus lahir. Nah, itulah keturunan perempuan itu. Tuhan Yesus Kristus. Nah, keturunan perempuan itu yang akan meremukkan kepala ular melalui korban Tuhan Yesus Kristus. Itu ada di dalam Ibrani. Lalu sampailah agenda Allah maju terus sampai Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Tuhan Yesus naik ke surga. Ya, terus itu berkelanjutan. Dan korban itu dikatakan cuma satu kali, tidak ada lagi korban kedua kali, ya. Jadi kita jangan berharap nanti Yesus mati. Sekarang aku berdosa nggak apa-apa, nanti kan ada pengorbanan lagi. Yesus disalib, aku ditebus. Oh no, tidak ada lagi pengorbanan yang kedua kali. Nah, tadi kita kembali kepada agenda Allah, ya. Kita lihat, ingat nggak cerita Lazarus tentang Maria dan Marta, ya. Kita buka di dalam Yohanes 11. Yohanes 11. Coba dilihat sebentar, Seth. Yohanes 11. Yohanes 11 ayat yang ketiga, keempat, dan ayat ketiga dan keempat. Tolong Ana Pol bacakan ayat 3 dan 4. Yohanes 11 ayat 3 dan 4. Yohanes 11 ayat 3 sampai 4. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Ya. Terus nanti yang baca ayat 11 Ibu Selvi Tuasun.
Tante, ayat 11, demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Ayat 12, Selfie. Ayat 12, maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan, sorry tante, sebentar, keputus di saya. Ya. Ayat 13. Ia akan sembuh. Ayat 13. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Ya, 14-15, Vivi. Ayat 14 dan 15. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Ayat 21. Ayat 21, Hotma. Tolong bacakan Hotma. 21 dan 22. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. 23, 24, 25, Novi Kusrini. Ya, Novi. Novi Kusrini. Yohanes 11 ya, Tan ya. Ini anak ganggu aja, Tan, maaf. Oh, Tan, Yohanes ya. 11 apa? Iya, ini ganggu aja depan saya, di samping saya. Ayat berapa, Tan? 23, 24, 25. Yohanes 11 ayat 23. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Ayat 24, kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Ayat 25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Iya. Tuh Maria, dia pikir nanti Lazarus bisa bangkit, tapi pada waktu kebangkitan yang akan datang gitu. Jadi dia ada salah pengertian. 32 kita baca, Putu. 32, 33, 34. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgiulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Ayat 40 sampai dengan ayat 40. Algif. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Iya. Jadi Marta dan Maria itu di sini kan tadi ayat 21 itu si Marta berkata kepada Yesus, nanti memang saudaraku akan bangkit tapi pada akhir zaman gitu. Nah, jadi dia tidak percaya bahwa Yesus sanggup. Marta ingin instan gitu, ingin cepat gitu. Tetapi kita lihat ada penundaan 2 hari. Yesus begitu dengar kabar, dia tidak langsung ke Betania menjumpai Lazarus. Sampai Maria bilang sama Marta, kalau Tuhan datang langsung, saudaraku tidak mati, gitu kan? Nah, jadi seringkali kita pun seperti itu, ya. Kita kepinginnya semua terjadi menurut kita, kehendak kita. Tuhan datang nanti sembuh, gitu. Padahal, tapi Tuhan tidak sembuhkan dan Tuhan tidak datang, malah Lazarus mati.
Karena Tuhan punya agendanya. Agendanya Allah apa? Tadi yang dibaca terakhir. Bukankah sudah kukatakan kepadamu ayat 40, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jadi juga ada ayat yang mengatakan kenapa dia tidak langsung datang, karena supaya kemuliaan Allah dinyatakan di situ. Jadi kalau kita mengalami sesuatu hal, kita nggak mengerti, memang awalnya kita tidak mengerti ya. Kita nggak mengerti awalnya. Tetapi setelah itu berjalan, kita mengerti akhirnya, oh iya, ternyata Tuhan tuh sayang banget sama saya ya. Saya ingat kesaksian Yeni ya. Jangan nangis ya Yeni ya. Yeni waktu suaminya meninggal tiba-tiba, bukan Yeni aja nangis, kita semua nangis. Tante Nila apalagi nangis. Itu si Om aja, si Rudi segala semua pada datang tuh nangis di situ ya. Wah, ketika Edison sahabat kita tiba-tiba jatuh dan meninggal. Kita ada di rumah sakit Sari Asi waktu itu pagi-pagi. Nah, ketika itu lewat, Yeni bisa bilang begini, Tan, sekarang saya mengerti dan saya bersyukur ya, karena Edison meninggal sebelum pandemi terjadi ya, sebelum ada COVID. Edison meninggal Januari apa Februari ya, Yan? Februari ya. Januari atau Januari, Tan. Januari ya. Nah, Januari. Nah, Februari itu mulailah COVID ya, masuk ke Indonesia dan Maret akhirnya booming di Indonesia. Akhirnya dari yang tidak mengerti kenapa Tuhan Edison diambil begitu cepat, kita juga bertanya kenapa diambil begitu cepat. Akhirnya kita semua dan Yeni juga bisa mengerti itulah yang terbaik yang Tuhan buat. Ya, sedih kita kalau ngelihat foto-fotonya, apalagi yang terakhir di Taman Buah Mekarsari kalau nggak salah pakai kaos kuning, itu semangatnya luar biasa, grupnya juga paling heboh gitu ya. Dan itu memberikan kenangan yang tersendiri. Tetapi memang itu agendanya Allah. Ternyata Yeni dan anaknya yang 2 orang itu bisa survive sampai hari ini. Si apa tuh anaknya yang Evan yang masih kecil baru SMP, akhirnya sekarang menjadi dewasa ya, mulai bisa meneruskan bisnis bapaknya di bawah umur 17 tahun. Saya tahu nanti ada agenda Allah yang besar buat Yeni dan anak-anaknya ya. 2 anak ini nanti diberkati Tuhan dan juga nanti akan menjadi orang yang sukses. Saya berdoanya seperti itu. Saya juga berdoa buat semua kita sini supaya anak-anak kita juga menjadi anak-anak yang sukses ya. Nggak ada semua orang ingin anaknya jatuh dalam dosa, ingin anaknya rusak, nggak ada itu. Sejahat-jahatnya bapak pun pasti dia menginginkan anaknya sukses. Tetapi agenda Allah di dalam pribadi kita itu semua nggak sama. Oh, semuanya nggak sama seperti Yeni. Berbeda, agenda Tuhan buat saya berbeda, agenda Tuhan buat Ricky dan Sinta berbeda, agenda Tuhan buat Yeni dan Harry juga berbeda, agenda Tuhan buat Ibu Lewi juga berbeda, buat kita semua berbeda-beda. Tetapi tetap ada agenda Allah di dalam kehidupan kita, ya. Jadi ada kita harus melewati bukit-bukit yang terjal, kita harus melewati mungkin hutan yang lebat, kita harus melewati mungkin padang gurun yang gersang, tidak ada apa-apa. Tetapi kita bisa tetap beriman kepada Tuhan, karena kita tahu kita ada di dalam rancangan yang indah, yaitu agenda Allah. Yang penting kita fokus kepada firman Allah. Kita fokus kepada salib Kristus yang sudah memberikan kemenangan kepada kita. Salib itu simbol kemenangan loh. Karena Yesus disalib itulah kita ditebus. Kita ditebus, kita bisa hidup dalam anugerah Tuhan seperti saat ini gitu ya. Kita kalau dengerin, kalau kita baca gitu ya, peristiwa-peristiwa di mana kekerasan terjadi kepada orang yang menginjil gitu ya. Waktu saya kan di sekolah Alkitab belajar kitab Ibrani bulan yang lalu ya, itu bagus banget. Saya berapa kali sekolah Alkitab belum pernah belajar kitab Ibrani. Ternyata memang jarang di sekolah-sekolah Alkitab diceritakan tentang kitab Ibrani. Itu awal diceritakan tuh ya, saya sampai bisa keluar air mata. Kenapa? Karena bapak-bapak penginjil zaman dulu itu, di zaman Ibrani itu, penulis Ibrani itu
memang ada yang bilang katanya Rasul Paulus, tetapi gaya bahasa dan penulisan itu menyatakan bahwa itu Rasul Paulus yang menulis. Ya, pengalaman-pengalamannya semua dicocok-cocokkan, ini adalah penulisan Rasul Paulus. Itu di Roma penyiksaan orang Kristen itu luar biasa kejamnya. Maka ada yang namanya Kolesium. Kolesium itu bangunannya masih ada sampai sekarang, di mana di situ tempat gladiator. Orang sama orang diadu sampai mati. Kalau enggak orang berantem sama binatang dimakan sampai mati. Aduh, saya nggak tahan ngedengernya. Karena bapak-bapak zaman bapak-bapak rasul-rasul zaman dulu itu yang memang ada di dalam kekristenan Kaisar Nero yang kejam itu, ada salah satunya bernama Ignatius gitu ya. Nah, Ignatius ini mau dimasukkan ke gelanggang gladiator, akan diadu dengan binatang sampai mati gitu ya. Jadi jemaatnya berusaha untuk menyelamatkan dia supaya jangan sampai dia dimakan binatang di Kolesium itu. Tetapi dia jawab begini, nggak apa-apa, jangan selamatkan saya, dia bilang katanya. Nggak apa-apa saya ditaruh di sana, karena semua orang juga akan mati. Saya tahu kalau saya mati saya kemana, dia bilang begitu. Ini yang bikin saya terharu. Dia bilang saya tahu kemana kalau saya mati kemana saya akan pergi. Yaitu surga yang mulia, yang dikatakan lantainya dari emas, semua batu-batu permata ada di sana, di mana tidak ada lagi tangisan dan kesedihan, tidak ada penyakit, semua indah di sana. Jadi saya tahu kalau saya mati saya akan pergi ke sana. Saya nggak takut mati. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Akhirnya dia dimasukkan ke dalam gelanggang gladiator itu dan dia mati, dimakan oleh binatang itu. Saya nangis. Karena apa? Ya ilah, kita baru susah dikit. Kita udah lapor sama Tuhan. Aku nggak kuat Tuhan. Aku nggak kuat Tuhan. Kita begitu. Mungkin saya pernah juga begitu tanpa saya sadari. Tuhan nggak mau mati. Takut mati. Tapi kalau orang yang tahu Injil, yang bagaimana Injil yang dia percayai, bagaimana cintanya kepada Tuhan itu begitu kuat, dia akan seperti Ignatius itu. Nggak apa-apa aku mati. Karena aku tahu kalau sesudah mati aku ada di mana. Nah ini yang penting. Kita tahu kalau kita mati kita ada di mana. Jadi kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan. Kamu pernah nonton itu nggak YouTube tentang Gloria, apa tuh kerjaannya memandikan mayat. Saya itu kan kalau ada judul-judulnya aneh gitu, saya demen tuh gitu ya. Saya klik, saya nonton. Wah ada tertawanya, ada sedihnya, ada seremnya. Nanti habis ini boleh nonton malam-malam. Ya, dia cerita bagaimana itu. Ada yang matinya lidahnya kejulur terus nggak bisa masuk lagi ke dalam. Nah, itu dia punya cara tuh supaya lidah bisa dimasukin ke dalam, dia bilang. Tapi dia bilang, kalau yang meninggal orang Kristen, dia bilang, itu mukanya tersenyum, make up-nya juga enak. Make up-nya gampang, kata dia bilang gitu. Karena mukanya juga udah tenang gitu, katanya begitu. Nah, saya tahu orang yang meninggal seperti itu, saya juga pernah ngobrol-ngobrol dengan tukang rias di BTB itu, Buntekyo, ya begitu. Dia bilang kalau yang orang Kristen, saya tahu itu orang Kristen yang sungguh-sungguh ya, bukan yang abal-abalan, yang bukan KTP. Tapi orang Kristen yang sungguh-sungguh dia akan meninggal di dalam ketenangan dan mukanya pun bukan muka yang mimik menyeramkan. Boleh nggak tuh kita doa? Tuhan, kalau aku meninggal, janganlah mukaku seram gitu ya. Kita boleh berdoa, Tuhan, saya mau beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ketika Tuhan panggil saya dipanggil dalam keadaan damai. Saya dipanggil dalam keadaan yang penuh sukacita. Waktu hari Lucy meninggal, kita tim besuk Sekina belum pernah besuknya tuh malam hari. Tapi hari itu karena jauh, ada beberapa tempat, akhirnya sampai ke rumah Lucy itu malam gitu. Ya ini agendanya Allah loh. Kita tim besuk pokoknya cuma menjalankan perintahnya Tuhan. Harus nyampe ke rumah Lucy. Sedangkan Sinta udah dikejar-kejar waktu mau latihan singer. Nggak apa-apa dah, terlambat sedikit kata saya. Ya udah nggak apa-apa, Tan katanya gitu. Karena saya tahu Sinta juga happy melayani pekerjaan Tuhan. Sampailah di rumah Lucy jam 7. Terus Lucy itu tertunduk terus. Saya bilang gini, Lucy, ayo dong lihat tuh kata Tante Nila nih, tim besuk datang. Terus dia angkat kepalanya, dia tersenyum. Itulah senyumannya yang terakhir.
Dia tersenyum padahal dia mukanya pucat dan saya tahu dalam keadaan tubuh yang tidak nyaman, tapi senyumannya itu bukan senyuman yang menakutkan loh. Senyuman dia tuh, aduh kata saya, mukanya tuh pucat tapi dia bisa tersenyum. Itulah senyuman yang terakhir. Dan kita boleh lihat kan waktu di rumahnya, di peti matinya, di jenazahnya Lucy itu, mukanya bagus, tersenyum, nggak menyeramkan. Pernah saya, mamanya agamanya Buddha, terakhir meninggal sakit ginjal. Orangnya kan gede gemuk, peti mati itu sampai penuh. Udah peti mati penuh dengan tubuhnya yang besar, terus dipenuhi dengan duit-duit kertas. Dengan duit, ya, duit-duitan gitu maksudnya, duit-duitan penuh. Tapi yang menjadi hati saya kurang sejahtera bukan duit itu, mukanya kayak orang lagi mikir, ini keningnya berkerut nih, kayak kamu nih misalnya lagi mikirin matematika nih, aduh nggak bisa ngerjainnya bagaimana, ini keningnya berkerut nih, kerit begini, saya nggak bisa nih ngerutnya bagaimana, maaf mungkin belum berkerut ini sampai berkerut gitu. Aduh kata saya, kok mama lu kayak banyak pikiran, emang iya katanya. Jadi itu benar-benar loh. Nah, jangan takut kalau ngelihat jenazah, mesti lihat tuh bagaimana tuh orang meninggalnya, bagaimana mukanya. Oh saya tahu dia hidupnya begini, ternyata indah banget gitu ya. Pemali nggak ngomongin kematian, jangan takut ya. Semua orang kita mesti seperti Ignatius itu yang tadi saya ceritakan. Semua orang pasti akan mati, tapi kita tahu kalau kita mati kita kemana, maka kita nggak takut. Karena kita tahu, orang yang takut tuh dia nggak tahu nih, gue kalau mati kemana nih, gue ada di mana, di neraka kah, di sorga kah? Aduh kesian deh, kesian banget. Dia nggak tahu dia mati pergi kemana. Jika mati pergi mana, sorga atau neraka? Udah lama tuh nggak dinyanyiin ya. Duh, lagu sekolah minggu itu nenek-nenek paling seneng lagu itu. Saya aja kalau besok nenek-nenek yang udah tua. Sedih, jangan sedih tante atau oma. Kita nyanyinya lagu apa? Rumahku ada di dalam surga ya. Aduh, itu rumah penghiburan, lagu penghiburan oma-oma yang sedang menantikan harinya Tuhan. Dia ingat rumah dia ada di dalam surga. Terus pesan sama saya, nanti kalau saya mati, tolong bilang Om Yopi yang ngurus. Waduh, Om Yopi dicintai banyak jemaat. Ya. Banyak itu yang pesan sama saya begitu. Nanti gitu, saya udah sampaikan berkali-kali kepada Om, jangan lupa loh Om katanya. Berarti Om umurnya panjang luar biasa. Yang meninggal mau dilayani oleh Om Yopi gitu ya. Om Yopi sampai ketawa tuh kalau saya cerita begitu ya. Nah, sekarang kembali kepada agenda Allah ya. Ada beberapa ayat yang saya tulis. Mari kita baca sekali lagi. Intinya adalah agenda Allah itu berbeda dengan agenda kita. Jadi kita harus setia, kita harus beriman, kita harus setia itu supaya kita nggak keluar dari agendanya Allah. Yang terakhir kita akan baca begini. Ayub 42 ayat 2. Ayub penderitaannya luar biasa kan? Ayub 42 ayat 2. Ibu Lewi tolong bacain. Ayub 42 ayat 2. Habis kitab Ester itu kitab Ayub. Sebelum kitab Mazmur itu kitab Ayub. Ayub 42 ayat 2. Ya, Bu Lewi. Bagaimana Bu Lewi? Ayub 42 ayat 2. Ayub 42 ayat 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayat 12 Bu Lewi. Ayat 12, demikian bunyi firman Tuhan, bahwa Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya
yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Saya ulangi ya Tan ya. Iya. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Amin. Kenapa saya pilih ayat ini? Ini di akhir kisah Ayub loh. Jadi Ayub itu ada di dalam agendanya Allah. Kalau kita baca dari awal kan Ayub itu setan atau iblis itu datang kepada Tuhan. Minta izin sama Tuhan mau mencobai Ayub. Iblis bilang sama Tuhan, apakah Ayub masih setia kepadamu? Kata Tuhan, oke, diizinkan oleh Tuhan. Tapi Tuhan kasih satu syarat, jangan cabut nyawanya. Dan mulailah itu terjadi. Prahara, saya sebut prahara hidup Ayub karena luar biasa penderitaannya. Tetapi kan kita belajar bagaimana di dalam perjalanan hidupnya Ayub itu berusaha untuk tidak menghujat Allah. Sekalipun istrinya sendiri menyuruh dia untuk tinggalkan Tuhan aja. Ya kasarnya bilang begini, aduh Allah yang engkau sanjung-sanjung itu di mana? Kenapa nggak bisa tolongmu? Tapi Ayub tetap setia. Sampai dia bilang di dalam tadi yang dibaca oleh Ibu Lewi, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tidak ada agenda Allah yang gagal. Apalagi iblis minta izin. Tuhan izinkan dan dia tidak lepaskan tangannya. Yang penting kita setia. Jadi di dalam sebuah proses kehidupan itu, kalau engkau mengalami sesuatu yang pahit, mungkin kau katakan air mata sudah kering untuk menangisi masalah itu, sepertinya tidak pernah selesai, enggak apa-apa. Ingat, kamu ada di dalam agenda Allah. Dia akan beri kemenangan. Ayub semuanya habis dirampas oleh iblis. Pertama kali yang iblis ambil apanya? Anaknya, bukan kan? Yang pertama iblis ambil adalah ternaknya. Orang zaman dulu ternak itu kan kekayaan. Kenapa iblis ambil ternaknya? Karena iblis tahu setiap malam, setiap hari Ayub akan mempersembahkan korban binatang kepada Tuhan untuk minta ampun atas dosa-dosa anaknya. Kan zaman dulu pakai korban binatang. Jadi setiap hari Ayub tuh persembahkan pujian penyembahan, terus persembahan binatang untuk pengampunan anak-anaknya. Yang habis pesta lah, yang habis dugem gitu kan. Iblis tahu bahwa Ayub suka menyembah Tuhan. Iblis tahu bahwa Ayub selalu mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Itu dulu yang dicabut. Maka kalau kamu dikilik iblis terus kamu menjadi lemah, kamu ingat Ayub dicobai pertama diambil dulu. Kesukaan dia untuk menyembah Tuhan. Nggak ada binatang kan dia nggak bisa persembahkan lagi korban kepada Tuhan. Maka Yohanes 10 ayat 10 katakan iblis datang. Dia mau mencuri imanmu. Dia mau mencuri karakter sucimu. Karakter yang sudah disucikan oleh Tuhan itu dia mau curi. Supaya kamu tercemar. Supaya kamu jatuh dalam dosa. Supaya kamu tidak bisa memuji Allah lagi. Ujung-ujungnya dia mau apa? Dia mau binasakan kita. Maka kita mesti belajar perjanjian lama sampai perjanjian baru. Karena itu semua agenda besar Allah. Yang menyelamatkan kita. Yang membimbing, menuntun kita sampai kita kepada Kanaan. Negeri perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Negeri yang penuh susu dan madu. Tahun ini Tuhan kasih ayat luar biasa. Siapa yang ingat tuh ayatnya? Nanti dikasih beng-beng. Ayat yang awal tahun saya kasih. Bahwa Tuhan akan bikin akan bikin jalan-jalan di padang gurun. Ada yang ingat nggak? Coba, begitu banyak orang nih mesti ada yang ingat lah. Satu, tante percayalah. Ada nggak ayatnya? Coba tolong di-unmute yang udah dapet.
Itu di dalam Yesaya. Bahwa Tuhan akan membuat jalan di padang gurun. Berapa? Siapa tuh? Hah? Coba baca kencengan dikit. Firman Tuhan jangan ingat. Firman 43 ayat 18 ini apa? Yesaya 43 ayat 19. Ya, baca Novi. Novi mana? Mama. Oh. Yesaya 43 ayat 18 bukan Tan ya? Ya coba dibaca. Ya anak nih. Taruh Tan. Yesaya 43 ayat 18. Tapi nggak ada ya. Ayat 19. Ayat 19. Ya, Tante. Ya. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Amin. Luar biasa ya. Ini bukan main-main loh. Ini ayat yang Tuhan taruh di pikiran saya. Begitu banyak padang gurun yang kita lalui di tahun 2021 ya. Ya, kita sedang melewati padang gurun yang kering. Banyak peristiwa yang terjadi. Ya mungkin kamu nggak cerita sama saya nggak cerita sama kamu. Padang gurun itu adalah kesusahan yang kita lalui. Tapi Tuhan berjanji dia akan buka jalan di padang gurun. Dia bikin sungai di padang belantara. Saya ketika dapat ayat itu saya bilang, Tuhan, begitu indah firman-Mu ya. Saya juga nggak tahu jalan apa yang Tuhan akan buat, tapi saya percaya pasti ada jalan Tuhan. Ya, karena kita ada di dalam agendanya Allah ya. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan, tetapi biarlah ini tertanam di dalam hati kita. Nggak usah dari awal A sampai Z kamu ingat firman Tuhan, tapi mesti ada sebaris kata-kata yang menjadi rema di dalam kehidupan kamu. Itu yang harus kita latih. Apa? Oh iya, aku ada dalam agenda Allah. Terus yang lain remanya apa? Oh iya, rencana Allah tidak ada yang gagal. Ada lagi yang lain remanya apa? Rancanganku bukan rancanganmu. Yesaya 55 ayat 8 tadi yang kita baca ya. Setiap orang akan punya remanya sendiri-sendiri. Rema firman Tuhan ya. Apa? Satu aja yang mengena di hatimu dan itu kamu kembangkan. Minta Roh Kudus terangi firman Tuhan itu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tapi kami percaya Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kami sudah memberkati firman Tuhan yang baru saja kami dengar. Berkati firman-Mu itu Tuhan, supaya tertanam dan terus terngiang-ngiang di dalam hati kami, pikiran kami, telinga kami. Bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami sendirian. Bahwa Tuhan akan membuat yang tidak indah itu menjadi indah pada waktunya. Bahwa rencana Allah itu tidak ada yang pernah gagal. Bahwa kami ada di dalam rencana-Mu yang indah itu Tuhan. Kalau saat ini kami ada di padang gurun yang kering Tuhan. Hanya Tuhan yang mengerti keadaan kami. Hanya Tuhan yang mengerti kerinduan kami. Hanya Tuhan sesuai dengan janji-Mu. Engkau akan buat jalan di padang-padang gurun yang kami lalui, yang sedang kami hadapi. Engkau akan bikin sungai-sungai di padang belantara. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang selalu menguatkan kami. Ampuni kami kalau kami nakal. Ampuni kami kalau kami sering tidak mempercayai firman Allah. Ketika kami melanggar firman Allah, kami sudah tidak mempercayai firman Allah. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Setiap firman itu datang, sekalipun itu sepertinya sebuah mimpi. Kami mau belajar mempercayai firman-Mu Tuhan. Bahwa firman-Mu itu ya dan amin. Rencana-Mu tidak ada yang gagal Tuhan. Pelihara kami di dalam kasih-Mu Tuhan. Biar kemurahan-Mu yang lebih dari hidup itu menjadi bagian kami. Kalau pada saat ini ada di antara kami yang menangis. Karena keadaan himpitan kehidupan yang begitu berat.
atau keadaan suami istri yang kurang harmonis, atau keadaan anak-anak yang menyakitkan hati, atau saat ini kami ada di dalam zona kebahagiaan, zona kenyamanan. Tuhan, Engkau tolong kami. Lingkupi kami dengan kuasa-Mu, lingkupi kami dengan kemurahan-Mu, lingkupi kami dengan kuasa darah-Mu yang suci itu, Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Biarlah setiap jam, setiap detik di dalam kehidupan kami selalu berkomunikasi dengan-Mu ya Tuhan. Zamannya bukan zaman untuk kami bermain-main, berleha-leha lagi. Zamannya adalah zaman di mana kami harus memperjuangkan iman kami. Supaya jangan sampai ada kami yang menjadi kendor. Rohnya tidak bernyala-nyala lagi. Tuhan, pegang tangan kami keluarga Shekinah satu persatu Tuhan. Pegang Tuhan setiap keluarga Shekinah Tuhan. Apapun yang kami alami Tuhan. Jangan lepaskan tangan-Mu dari kehidupan kami Tuhan. Yang mengalami masalah rumah tangga, Tuhan tolong pulihkan. Yang mengalami masalah anak-anak, juga Tuhan tolong pulihkan. Yang mengalami masalah pekerjaan, Tuhan, Engkau juga yang menyelamatkan Tuhan. Segala usaha dan pekerjaan kami. Tuhan Yesus, teman-teman kami saat ini banyak yang terkena COVID Omicron. Ada yang Tuhan sembuhkan, ada yang dalam masa pemulihan. Kalau yang lain Tuhan sembuhkan. Kami berdoa Tuhan juga akan sembuhkan. Fanny, Gracia, dan Dea. Tuhan sudah sembuhkan Jimmy, Tuhan akan sembuhkan Ita, Tuhan. Biar Tuhan, city value-nya bisa naik. Hasil PCR-nya boleh negatif. Dan Ita juga Tuhan berkati di dalam program kehamilannya Tuhan. Kami serahkan Ita dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang membela semua apa yang dia perjuangkan. Tuhan tolong juga ya Tuhan. Yosef dalam pemulihan. Yulis juga Tuhan. Yang sudah semakin membaik Tuhan. Tuhan tolong juga Randy Bapak. Engkau tolong Tuhan. Vivi Tuhan, Vivi, Chandra, dan anaknya Tuhan, serta mamanya, tolong satu keluarga ini Tuhan. Tuhan kuatkan tubuh mereka dan pulihkan. Tuhan juga tolong Ibu Yulita, jemaat yang paling senior, yang juga sekarang sedang dalam isoman di rumah. Tuhan kuatkan Ibu Yulita dan sembuhkan dia. Terima kasih Tuhan. Kalau Andris juga boleh sembuh, dan dia boleh bekerja lagi, Agus sudah boleh bekerja lagi, kiranya Tuhan berkati mereka semua, biar mereka jadi berkat dimanapun dia berada. Mungkin ada teman-teman yang kami lupa sebut Tuhan, tapi mereka ada di hati-Mu dan di pikiran-Mu. Sembuhkan semua teman-teman kami Tuhan. Sembuhkan dengan darah-Mu yang suci. Sembuhkan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan. Tidak ada ketakutan. Ika, Irfan, Jessica juga Tuhan Engkau tolong. Tuhan begitu banyak yang terkena. Mungkin ada juga yang belum laporan, tapi Tuhan kiranya Engkau yang melindungi. Terima kasih Tuhan. Engkau juga tolong keluarga Aryo dengan anaknya, keluarga Ferry Pua juga Tuhan Engkau tolong mereka sekeluarga yang dalam kedukaan karena Lucy sudah dipanggil pulang ke rumah Bapak. Biar Aryo dan anak-anaknya semakin dekat kepada Tuhan. Tuhan juga tolong keluarga Bapak Usman Tuhan. Kalau Bapak Usman Tuhan sudah panggil kemarin pulang ke rumah Bapak, kami tahu dia juga ada di tempat yang indah. Karena kesetiaannya kepadamu. Tuhan juga berkati Ibu Usman, Ika, Agus, dan anak-anaknya semua Tuhan lindungi. Tuhan juga tolong mereka, kalau mereka juga misalkan terkena virus Omicron ini, Tuhan juga akan tolong dan sembuhkan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa permohonan kami kepadamu. Kami tidak tahu sampai kapan kami akan ibadah online. Tapi kami bersyukur Allah hadir di rumah tangga kami masing-masing. Sebab itu didiklah kami keluarga Shekinah untuk selalu setia kepadamu Tuhan.
Didiklah kami keluarga Sekinah untuk menggantungkan hidup dan pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkau berkati Yosef yang menjadi host daripada online ini Tuhan. Engkau berkati Samuel Panjaitan yang sudah memimpin puji-pujian. Engkau berkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang menyertai kami. Sepanjang malam yang gelap ketika kami akan tidur, Tuhan akan memulihkan keadaan tubuh kami. Besok pagi kami bangun dengan segar, dengan penuh kasih. Tuhan, kami mau menyambut setiap pagi yang baru dengan harapan yang baru. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Apakah ada pengumuman-pengumuman khusus? Eva? Eva ada di sini, Eva. Ada ulang tahun, Tan. Hah? Ada ulang tahun. Oh ya, kita nyanyi yuk. Kita nyanyi Happy Birthday. Tommy doang, Tan. Tommy. Tommy itu ya. Tante ngucapinnya kemarin, bukannya kemarin si Tommy ulang tahun. Iya, Tante. Tommy kurus. Katanya Tommy yang kurus kemarin. Salah kemarin, Tan. Purwanto juga terpapar COVID ya. Juga kita doain terus Purwanto. Kalau ada yang lupa Tante sebut, maafkan. Tapi di dalam doa pagi itu tidak lupa ya. Karena kalau di dalam doa pagi itu kalau udah terlalu banyak listnya, Tante akan melek dan bacain hatu-hatu gitu ya. Kalau ada kamu kena, laporan aja sama Tante Nila, kita nggak usah malu ya, didoain semuanya itu sangat menyenangkan sekali ya. Andri sudah kerja ya, Dris? Udah, Tante, aman. Iya, Tuhan. Agus juga ya tadi bilang udah kerja, Agus semuanya. Yang ulang tahun hari ini Eva, happy birthday. Oh, Eva sama siapa sih, Pak? Tadi ulang tahun? Kemarin sama Feni, Tan. Oh iya, Feni. Makan-makan, Ki. Iya. Impas dah ya, Fen. Impas, Step. Iya, Ci. Tommy yang terakhir hari ini mah Tommy. Mana Tommy datang nih? Tommy hadir nih, mana Tommy? Tom. Kirim bapaknya aja ya, Tom. Kalau gitu, si Tommy sama Yuli bulat amat. Happy birthday to you. Lanjut. Ini sekarang kita mau berdoa khusus yang berulang tahun, ya. Tadi kan Tante udah doa panjang lebar, ya. Nanti yang berdoa untuk ulang tahun saudara kita ini, nanti saya minta siapa ya? Feni, yang bulan ini berulang tahun siapa? Feni, Tommy, Eva. Kayaknya banyak udah tahun ini ya. Bulan ini ya. Hah? Oiva. Oh iya, Oiva. Happy anniversary ya dengan Aliong. Ulang tahun Aliong, Tante, bukan anniversary. Oh iya, Aliong yang ulang tahun ya, Oiva ya. Mana sih Aliongnya? Aduh, sampai kangen nih mau ngeliat Aliong. Istirahat, Tante, capek. Iya, dagangan rame ya. Tuhan lah, relatif. Oh iya. Oke, nanti kita minta Jimmy Aing berdoa buat yang berulang tahun hari ini. Yuk kita ambil waktu sejenak berdoa khusus buat teman-teman kita. Mari teman-teman kita masuk di dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur buat waktu yang begitu indah yang boleh kami nikmati pada saat malam hari ini Tuhan. Kami masih boleh beribadah kepada Engkau dengan keadaan kami yang sempurna ya Tuhan. Amin. Kami teman-teman kami Eva, teman kami Feni, teman kami Tommy, teman kami Ko Alyong yang ada di Bekasi, Tuhan tolong mereka. Kalau mereka sudah ditambahkan umurnya 1 tahun lagi,
Kami yakin percaya Tuhan berkat Allah semakin melimpah di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, bahkan di dalam segala hal Tuhan akan bagi mereka. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah semakin bertambahnya umur, semakin bertambah pula kesetiaan di dalam pengiringannya akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami semua juga, keluarga Shekina ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terus saya minta, kita kan di sini ada ini nih penyanyi kita nih ya. Ibu Ana nyanyi solo Happy Birthday. Berapa kali lah gitu untuk yang berulang tahun. Yuk. Pakai bahasa Mandarin ya Tante ya. Kan penyanyi Mandarin soalnya. 祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你幸福，祝你健康。Happy birthday to you. Terima kasih.